Juventus inginkan Alexander Sorloth untuk posisi striker baru. Alexander Sorloth dari Atletico Madrid kabarnya menjadi pilihan utama Juventus untuk memenuhi permintaan Luciano Spalletti soal striker baru. Pada periode pertamanya, Kolo Muani langsung mencetak gol ke gawang Napoli di partai debut, namun tak terulang di laga kontra Frosinone. Dia memiliki banyak peluang mencetak gol, namun tetap tidak mampu memanfaatkannya dan itu membuat Spalletti mengeluh seusai laga. Dia mengindikasikan keinginan seorang striker baru yang mampu memanfaatkan bola udara, dan nama Alexander Sorloth kembali mencuat. Bintang Atletico Madrid itu bukanlah nama baru, karena sudah pernah dikaitkan sejak Juni lalu. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Sorloth masih menjadi nama yang ideal untuk Spalletti. Sempat ada kabar bahwa mereka sudah memiliki kesepakatan personal, namun Juve kesulitan untuk bersepakat dengan Atletico soal maharnya. Tak ada kontak antara Inter dengan Chiesa, Ausilio pantau opsi lain. Rumor mengenai transfer Federico Chiesa ke Inter Milan kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Nama winger Italia tersebut semakin sering dikaitkan dengan Nerazzurri setelah dirinya tidak masuk skuad Liverpool untuk pertandingan melawan Newcastle. Namun, di tengah derasnya spekulasi, situasi sebenarnya ternyata berbeda. Menurut informasi terbaru dari L'Interista, belum ada kontak antara Inter dan Chiesa. Nerazzurri sejauh ini tidak menunjukkan ketertarikan konkret terhadap pemain berusia 28 tahun tersebut, meskipun masa depannya di Liverpool semakin tidak jelas. Kondisi ini membuat rumor Chiesa ke Inter masih sebatas spekulasi pasar, bukan negosiasi yang sedang berlangsung. Tidak dipanggilnya Chiesa untuk pertandingan melawan Newcastle, memang kembali memicu rumor mengenai masa depannya. Absennya sang pemain disebut berkaitan dengan persoalan fisik, tetapi situasi di Liverpool juga membuat kemungkinan kepergian Chiesa semakin terbuka. Winger Italia tersebut dikabarkan siap mencari tantangan baru, setelah kesulitan mendapatkan peran konsisten di Inggris. Liverpool sendiri disebut membuka kemungkinan untuk melepas Chiesa dengan harga sekitar 20 juta euro. Kontrak Calhanoglu di Inter jadi sorotan, Galatasaray dan Fenerbahce siaga. Masa depan Hakan Calhanoglu bersama Inter Milan mulai menjadi perhatian serius. Gelandang asal Turki tersebut kini memasuki tahun terakhir kontraknya, dan belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan masa kerja dengan Nerazzurri. Kontrak Calhanoglu saat ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2027. Jika tidak terjadi perubahan dalam beberapa bulan ke depan, pemain berusia 32 tahun tersebut berpotensi meninggalkan Inter dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Situasi ini langsung menarik perhatian dua raksasa Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, yang disebut telah memantau sang gelandang dengan serius. Dua klub raksasa Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, disebut sebagai kandidat terdepan merekrut Calhanoglu. Keduanya sudah menunjukkan ketertarikan terhadap Calhanoglu dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, apabila tidak ada kesepakatan baru dengan Inter, kedua klub tersebut berpotensi langsung bergerak. Status Calhanoglu sebagai kapten tim nasional Turki juga membuat transfer tersebut memiliki nilai strategis yang sangat besar. Jean-Philippe Mateta kembali dikaitkan dengan Juventus. Nama Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace kembali dikaitkan dengan Juventus setelah Luciano Spalletti menyatakan harapannya agar klub merekrut striker baru. Dalam laga ini, Kolo Muani tidak tampil sesuai dengan harapan setelah sejumlah peluang yang mendarat untuknya gagal diselesaikan dengan baik. Setelah laga, Spalletti dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia memerlukan striker baru yang mampu memanfaatkan bola-bola udara dan menyerang ruang. Sebelumnya, Juve sudah dikaitkan dengan beberapa nama, seperti Joshua Zirkzee dari Manchester United.
Namun, jurnalis Mirko Dinatele mengatakan bahwa Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace tidak pernah terhapuskan dari radar si nyonya tua. Dia bisa menjadi opsi sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup lantaran kontraknya bersama The Eagles hendak berakhir pada tahun depan. Namun begitu, Dinatele menegaskan bahwa perekrutan Mateta bergantung kepada keberhasilan menjual Jonathan David atau tidak. Tottenham ikut bersaing dengan Aston Villa, rebutkan Rafael Leao dari AC Milan. Tottenham Hotspur dilaporkan aktif bernegosiasi dengan AC Milan untuk mendatangkan winger Rafael Leao, bersaing dengan Aston Villa dan Galatasaray. Aston Villa tampaknya bukan satu-satunya klub yang berminat mendatangkan Rafael Leao. Minat dari skuad asuhan Unai Emery sebelumnya dilaporkan Sky Sport dan kini semakin banyak klub yang masuk dalam persaingan tersebut. Galatasaray selalu menaruh minat terhadap Leao dan bahkan telah mengajukan tawaran resmi kepada pemain tersebut. Namun menurut akun Football Coach, Tottenham kini juga aktif bernegosiasi dengan Milan soal winger asal Portugal itu. Sumber yang sama sebelumnya berhasil membongkar sejumlah berita Milan musim panas ini, termasuk transfer Diego Moreira dari Strasbourg. Menurut laporan tersebut, banderol Milan tidak berubah, dengan Rossoneri tetap mencari tawaran di kisaran 50–60 juta euro untuk Leao. Leao dilaporkan memprioritaskan kepindahan ke Liga Inggris, sehingga Aston Villa dan Tottenham tentu menjadi favorit dibanding Galatasaray, asalkan mereka memenuhi permintaan Milan. Leao menjalani musim ini yang cukup produktif. Dalam 29 penampilan di Serie A, ia berhasil mencetak 9 gol dan 3 assist dari total 40 percobaan tembakan. Yohan Boni, masuk kandidat pengganti Kean di Fiorentina. Fiorentina menghadapi beberapa hari terakhir bursa transfer musim panas dengan situasi yang cukup rumit. Setelah mengawali Serie A dengan kekalahan telak dari Roma, La Viola kini harus mengambil keputusan penting mengenai masa depan Moise Kean. Penyerang tim nasional Italia tersebut disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Como melalui agennya. Namun, proses transfer belum dapat dilanjutkan karena Fiorentina dan Como masih harus menemukan titik temu mengenai nilai transfer sang striker. Fiorentina sendiri memasang valuasi sekitar 40 juta euro termasuk bonus untuk Kean. Klub tidak ingin melepas pemain andalannya tanpa terlebih dahulu memastikan adanya pengganti dengan kualitas yang dianggap sepadan. Situasi inilah yang membuat sejumlah nama mulai masuk radar Fiorentina. Menurut laporan La Nazione, Fiorentina sedang mengevaluasi beberapa opsi apabila Kean benar-benar meninggalkan klub. Nama-nama yang muncul cukup menarik. Ada Mauro Icardi, Angel Yohan Boni, Emmanuel Emega, Liam Delap, dan Joshua Zirkzee. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Boni. Striker Inter tersebut sudah dikaitkan dengan Fiorentina dalam beberapa hari terakhir. Penyerang asal Prancis itu menjadi salah satu pemain yang berpotensi menarik minat klub Serie A yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Boni memiliki karakteristik yang cukup sesuai untuk kebutuhan Fiorentina. Ia memiliki fisik kuat, mampu bermain sebagai penyerang tengah, dan masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Brahim Diaz jadi rekrutan impian AC Milan di bursa transfer musim panas. AC Milan menjadikan Brahim Diaz sebagai target impian untuk mengisi posisi gelandang serang, dengan Harvey Elliott turut muncul sebagai opsi alternatif. Dengan waktu yang semakin menipis di bursa transfer, AC Milan perlu segera bergerak jika ingin menambah rekrutan musim panas ini. Musim panas ini terbilang sangat kuat sejauh ini, tidak bisa disangkal. Namun Milan masih belum memiliki skuad yang lengkap, dengan beberapa area yang masih bisa diperbaiki dan diharapkan bisa dirampungkan. Pekan terakhir ini berpotensi menyaksikan sejumlah gagasan besar terwujud, dan bukan kejutan jika Rossoneri terlebih dahulu melirik posisi gelandang serang, mengingat itu menjadi target konsisten sepanjang musim panas ini.
Menurut Nicolo Sira, sebagaimana dikutip Milan Matters di platform X, Diavolo telah menempatkan Brahim Diaz sebagai rekrutan impian. Dengan banyaknya opsi kompetitif di Real Madrid, pemain Maroko itu berpotensi diizinkan kembali ke Milan. Skema pinjaman dengan opsi pembelian bisa disepakati di hari-hari terakhir bursa transfer, menurut laporan Sira, meski ini termasuk kesepakatan yang sulit. Lebih lanjut lagi, laporan yang sama dari Corriere dello Sport turut menegaskan minat Milan terhadap Diaz. Namun Harvey Elliott juga bisa menjadi target. Ini merupakan proses pencarian peluang, mencari pemain yang menit bermainnya tidak terjamin.